Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yensyani Mangande dari kelompok 2. Saya salah satu mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan memaparkan tentang materi peran bidan sebagai praktisi yang otonomi, akuntabilitas, dan regulasi. Pengertian otonomi. Pengertian otonomi kebidanan adalah kekuasaan untuk mengatur persalinan peran dan fungsi bidan sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki seorang bidan. Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia adalah pertanggungjawaban dan tanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yaitu accountability, yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas di sini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penelitian dalam bidang kebidanan, pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, akreditasi, sertifikasi, registrasi, uji kompetensi dan lisensi. Dan regulasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dalam ketentuan umum terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada objek pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan atau promotif, pencegahan atau preventif, pengobatan atau kuratif, dan pemulihan atau rehabilitatif. Regulasi hukum mengenai kewenangan bidan dalam melakukan pengobatan pada balita di bidang praktik mandiri sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa bidan mempunyai kewenangan dalam melakukan asuhan kebidanan pada balita sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan Indonesia. Peran bidan sebagai praktisi yang otonomi, teori otonomi, akuntabilitas, regulasi. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan. Yang pertama, mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Yang kedua, menyusun rencana asuhan kebidanan. Yang ketiga, melaksanakan asuhan kebidanan. Yang keempat, melakukan dokumentasi. Yang kelima, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Persyaratan dalam otonomi kebidanan, suatu ketentuan untuk melakukan praktek kebidanan dalam memberikan asuhan pelayanan kebidanan sesuai dengan bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan. Syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan meliputi: yang pertama, administrasi seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan hendaknya memiliki sarana dan prasarana yang melengkapi pelayanan yang memiliki standar dan sesuai dengan fasilitas kebidanan. Yang kedua, dapat diobservasi dan diukur mutu pelayanan kesehatan akan diukur berdasarkan perbandingannya terhadap standar pelayanan kesehatan yang telah disepakati dan ditetapkan sebelum pengukuran mutu. Yang ketiga, realistik kinerja pelayanan kesehatan yang diperoleh dengan nyata akan diukur terhadap kriteria mutu yang ditentukan untuk melihat standar pelayanan kesehatan apakah tercapai atau tidak. Yang keempat, mudah dilakukan dan dibutuhkan. Kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Supaya bidan mengetahui kewajiban otonomi dan mandiri yang sesuai dengan kewenangan yang didasari oleh undang-undang kesehatan yang berlaku. Selain itu, tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan ini meliputi: yang pertama, untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. Yang kedua, untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlakukan oleh pasien tersebut.
Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian. Yang keempat, berperan sebagai anggota tim kesehatan, misalnya membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan. Yang kelima, untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi, dan melakukan pendokumentasian. Yang keenam, untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan pasien. Kegunaan otonomi dalam pelayanan kebidanan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang registrasi adalah proses seorang profesi untuk mendaftarkan dirinya kepada badan tertentu untuk mendapatkan kewenangan dan hak atas tindakan yang dilakukan secara profesional setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Pengertian registrasi menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 Menkes SK 7/2002 yaitu proses pendaftaran, pendokumentasian, dan pengakuan terhadap seorang bidan setelah memenuhi standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga mampu dalam melaksanakan. Kesimpulannya, profesi kebidanan menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia yang menjadi tanggung jawab dan tanggung gugat atas semua tindakan kebidanan yang dilakukan. Praktik kebidanan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dituntut dalam profesi kebidanan. Tindakan yang dilakukan oleh profesi kebidanan ini didasari oleh kompetensi dan evidence base dan diperkuat oleh landasan hukum yang mengatur profesi yang bersangkutan. Seorang bidan memiliki kewenangan atas hak otonomi dan kemandirian untuk bertindak secara profesional yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar profesi kebidanan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan ini adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktik kebidanan yang sesuai dengan peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Dan terima kasih. Bye-bye.